Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi anak-anak dengan materi IPA ya untuk kelas 81, 82, 83, 84 dan 85. Oke. Minggu yang lalu kita telah membahas mengenai gerak benda ya. Gerak benda, saya ingat itu kita sampai pada kelajuan dan kecepatan ya, yang melibatkan faktor-faktor antara lain jarak, kemudian perpindahan benda, dan juga waktu yang digunakan, oke ya, yang rumusnya adalah V sama dengan S per T, gitu ya. Oke, sekarang kita sampai pada subbab yang lain, yaitu mengenai gerak atau sistem gerak pada manusia ya. Ya, ini masih pada bab 1, tapi subbab kedua yaitu mengenai sistem gerak pada manusia. Oke. Ya, kita tahu semua bahwa manusia itu ya dapat berjalan, dapat berlari, dapat berlari lurus, dapat berlari memutar, bahkan dapat berolahraga senam ya, mengikuti irama, kemudian dapat mengayuh sepeda, dapat bermain sepak bola, dapat bermain volleyball dan lain-lain ya. Nah, ini tentunya kita ya mempunyai suatu sistem untuk pergerakan-pergerakan itu ya. Nah, sekarang sistem itu sendiri apa sih anak-anak? Ya, artinya atau definisi daripada sistem itu apa? Sistem itu merupakan suatu kesatuan ya yang saling bekerja sama dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Jadi ada beberapa faktor begitu, beberapa bagian ya. Nah, kemudian membentuk kelompok. Di kelompok itu bekerja sama ya, seirama dan saling membutuhkan, saling mempengaruhi dengan yang lainnya gitu ya. Itu adalah sistem. Jadi dalam tubuh kita juga ada sistem seperti itu ya. Dalam gerakan-gerakan tubuh kita tadi ada sistem seperti itu. Nah, faktor-faktor yang saling bekerja sama itu apa? Ya, di sini ya di diagram itu anak-anak bisa lihat dalam sistem gerak manusia ya, ada faktor tulang ya, bagian tulang, ada bagian yang namanya sendi ya, persendian, ada otot. Nah, otot ini bagian yang melingkupi tulang ya. Kemudian selain itu juga ada nanti ya kita bahas mengenai bagian-bagian daripada gangguan pada sistem gerak ya. Nanti kita bicarakan tersendiri ya. Nah, kita mulai dari kelompok tulang ya, anak-anak ya. Nah, tulang ya, manusia mempunyai berapa ribu tulang ya yang menyusun sistem kerangka kita, kerangka manusia. Jadi kalau kita amati ya,
mulai dari kepala sampai ke kaki gitu, itu ada beberapa kelompok tulang yang menyusun ya sedemikian rupa sehingga disebut dengan sistem rangka gitu ya, sistem kerangka pada manusia. Ya, ada nanti tulang-tulang pembentuk kepala atau tengkorak, tulang-tulang pembentuk tulang belakang, ya, ada tulang-tulang gerak atas, ada tulang-tulang gerak bawah, ada tulang-tulang badan, pembentuk badan, ya, gitu. Nanti kita bicarakan lebih jauh memang itu ya. Oke, kita baca dulu situ, ya. Adapun fungsi rangka itu antara lain, ya, satu, memberi bentuk tubuh, ya. Jadi kalau tulang-tulangnya sistemnya itu kecil, ya pendek, bentuk tubuhnya ya kecil dan pendek, anak-anak ya, alias cebol gitu ya. Sebaliknya kalau tulang-tulangnya itu besar, ya, kemudian panjang, nah itu postur tubuhnya ya tinggi besar gitu orangnya gitu ya. Nomor dua, penopang tubuh. Ya, penopang tahu kan ya, untuk menegakkan tubuh kita. Jadi kalau kita nggak punya tulang, bayangkan aja, ya seperti karung kosong itulah anak-anak ya. Nggak ada isinya, jadi apa ya, nggak usah berdiri gitu ya, nggak ada isinya. Jadi untuk menyokong dan menopang tubuh, ya, mendukung tubuh, gitu. Menguatkan tubuh. Kemudian nomor tiga, melindungi organ penting. Nah, organ penting itu apa sih? Ya diantaranya ya paru-paru ya, kemudian otak, kemudian organ apalagi ya, jantung penting sekali ya, jantung, kemudian organ ginjal ya, itu penting semua. Itu nanti kita pelajari ya, nanti di bab-bab berikutnya. Nah, kemudian nomor 4, alat gerak pasif. Ya, alat gerak pasif. Jadi artinya alat gerak pasif itu gimana? Alat gerak pasif itu ya, artinya tulang-tulang itu hanya dapat bergerak atau dapat digerakkan dengan otot, gitu ya. Jadi yang menggerakkan tulang-tulang itu adalah otot. Jadi sistem rangka itu bisa bergerak, ya. Ini karena ada gerakan otot. Tangan bisa menggenggam, ya. Tangan bisa kaki bisa menyepak bola, ya. Tangan bisa menyerber bola voli, kepala bisa menyundul bola. Nah itu apa? Itu dipengaruhi oleh otot, ya, tulang-tulang itu. Ya, kemudian nomor 5, tempat melekatnya otot. Nah, ini otot rangka yang namanya. Jadi otot apa sih ya? Otot itu daging itu ya, daging yang kita kenal dengan nama sehari-hari daging itu adalah otot sebenarnya. Ya, itu nanti kita bahas lebih jauh pada bab berikutnya ya, anak-anak. Jadi otot itu adalah daging sebenarnya, ya. Nah, otot ini melekat pada rangka, ya, untuk menggerakkan rangka tadi, gitu. Kemudian nomor 6, tempat pembentukan sel-sel darah. Nah, terutama sel-sel darah merah ya, atau eritrosit. Ini pun kita nanti juga belajar lebih jauh mengenai eritrosit tadi itu, ya, atau sel-sel darah merah tadi itu di bab-bab berikutnya, anak-anak ya. Oke ya, itu fungsi rangka. Nah, kemudian kita kembali kepada tulang-tulang, anak-anak ya. Nah, tulang-tulang ini berdasarkan bentuknya, gitu ya. Jadi tulang-tulang pembentuk rangka kita itu berdasarkan bentuknya, ya. Itu ada tulang pipa,
Ini tulang keras loh ya anak ya, tulang keras. Tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Jadi ada 3 bentuk ya tulang-tulang keras itu ya. Yang pertama adalah tulang pipa tadi, berbentuk pipa atau silinder ya. Ya, kemudian tulang pipih tulang gepeng ya, gitu ya. Tipis melebar kayak pelat gitu ya. Itu tulang pipih. Kemudian tulang pendek, memang tulangnya pendek sekali ini ya. Nah, tulang-tulang pipa itu contohnya ini pada tulang paha ya, pada tulang betis, pada tulang lengan atas maupun lengan bawah ya. Itu semuanya ya terbentuk dari tulang-tulang berbentuk pipa, tulang-tulang keras berbentuk pipa ya. Nah, kecuali itu juga ada nanti contohnya ya membentuk tulang jari-jari kaki, jari-jari tangan, itu termasuk tulang-tulang pipa ya. Kemudian tulang pipih, nah tulang bentuk pelat tadi itu bentuknya ya, tipis tadi itu. Tulang rusuk, nah tulang rusuk itu letaknya itu di rongga dada dia, di rongga dada itu ada tulang rusuk itu. Kemudian tulang dada ya. Nah, kemudian tulang pembentuk tengkorak atau pembentuk kepala kita, itu termasuk tulang pipih semua ya. Pipih jadi kayak pelat semua. Nah, ya. Kemudian tulang-tulang keras berbentuk pendek. Ini ada tulang pergelangan tangan contohnya, pergelangan kaki, telapak tangan dan telapak kaki. Ya, ingat loh ya, jari-jari kaki, jari-jari tangan itu termasuk berbentuk pipa ya. Kalau telapak tangan dan telapak kaki berbentuk pendek, hati-hati ya, jangan sampai keliru nanti. Nah, kecuali di situ ya, tulang-tulang pendek itu juga membentuk ruas-ruas tulang belakang atau vertebrata ya, vertebrae, tulang-tulang belakang. Nanti kita pelajari lebih jauh ya pada waktu yang akan datang. Oke. Nah, sekarang tulang-tulang berdasarkan letaknya. Letaknya di mana nih ya? Itu ada yang paling atas, itu ada tulang-tulang tengkorak. Untuk kepala kita itu tengkorak. Nanti kalau kita mati ya itulah nanti ya. Yang ganteng, yang tampan, yang cantik jadi tengkorak semua ya, jelek semua nanti gitu ya. Kemudian anggota membentuk badan ya, tulang-tulang pembentuk badan tadi sudah saya bilang kan ya, pembentuk badan, anggota badan. Kemudian anggota gerak gitu ya. Nanti ada gerak atas dan gerak bawah itu ya nanti ya. Kemudian kita awali ya, kita mulai lagi dari tulang-tulang berbentuk tengkorak ya. Ya, itu ada tulang dahi ya. Tulang dahi ya. Kemudian tulang hidung. Nomor 3 tulang pipi, kiri kanan ya pipi. Ya. Kemudian tulang rahang atas, kiri kanan juga. Kemudian tulang rahang bawah, kiri dan kanan juga. Tulang baji, kiri kanan. Tulang ubun-ubun ya. Ya. Ini kiri kanan. Kemudian tulang kepala bagian belakang juga kiri kanan. Dan tulang pelipis juga kiri kanan ya. Yang tidak tulang dahi aja ya, yang satu.
Nah, itu ya, dilihat dari samping ya. Nah, di samping itu ya ada tulang baji ya, bawah sendiri. Kemudian ada tulang pelipis ya. Nah, tulang ubun-ubun itu yang menghadap ke depan itu atas ya. Nah, kemudian tulang dahi ya, tulang bagian kepala belakang itu nampak atas, nampak samping kiri ya. Nah, kemudian tulang-tulang membentuk anggota badan. Nah, tadi ya, tulang belakang vertebrae. Ini tulang-tulang keras berbentuk pendek ya, tulang belakang tuh. Kemudian tulang dada, tulang rusuk berbentuk pipi. Nah, tulang dada ini berbentuk pipis juga ya. Kemudian tulang panggul, tulang gelang panggul ini juga berbentuk pipih ya. Nah, sekarang kita lihat ya bentuk daripada tulang-tulang belakang ya, berbentuk pendek ini ya, atau vertebrae ini. Di antaranya adalah nomor 1 itu 7 ruas ya, 7 ruas tulang leher. Di leher kita itu ya terdiri dari 7 ruas ya, tulang keras berbentuk pendek ya. Kemudian di bawahnya 12 ruas tulang punggung ya, juga berbentuk pendek ya. Kemudian belakangnya lagi, bawahnya lagi ya, ada tulang pinggang, ini 5 ruas ya jumlahnya. Kemudian bawahnya lagi ada tulang kelangkang ya. Tulang kelangkang itu juga bentuknya pendek, jumlahnya 5 ruas. Kemudian ternyata kita punya ekor ya anak-anak ya. Nah, tulang ekor kita itu ada 4 ruas saja. 4 ruas saja tulang ekor kita ya. Tuh. Nah, sekarang tulang dada ya, tulang dada ya. Ini bagian tengah ya, dada bagian tengah itu namanya ada tulang dada itu ya, yang untuk melekat dari tulang rusuk ya gitu. Nah, tampil dari atas itu tulang hulu ya, tulang hulu. Nah, kemudian nomor 2 tulang badan, badan bagian dada maksudnya ya. Kemudian nomor 3 tulang taju pedang. Nah, taju pedang itu tulang rawan anak-anak ya. Nah, tulang rawan lentur itu ya, enggak keras, lentur. Tulang taju pedang. Memang kayak ujung pedang itu bentuknya ya. Nah, kemudian sekarang yang melekat pada tulang dada itu adalah tulang rusuk ya, tulang rusuk anak-anak. Yang tadi Pak Juang katakan tulang rusuk itu merupakan tulang keras berbentuk pipih tadi itu ya. Ada nomor 1 itu 7 ruas tulang rusuk sejati ya. Ya. Bawahnya lagi itu ada 3 ruas tulang rusuk palsu. Oke. Kemudian bawah sendiri ada 2 ruas tulang rusuk melayang. Itu kiri kanan loh anak-anak ya, ingat kiri kanan itu. Jadi rusuk kita itu kan kiri dan kanan tuh. Jadi 7 ruas tuh di kiri, 7 ruas lagi di kanan gitu ya. Tulang rusuk jati itu, tulang rusuk palsu itu juga ya. 3 ruas ada di kiri, bagian kiri, 3 ruas lagi bagian kanan.
kemudian tulang rusuk melayang juga gitu ya, 2 ruas di kiri, 2 ruas ke kanan. Nah sekarang mengapa tulang rusuk sejati itu dikatakan tulang rusuk sejati ya? Kenapa kok dikatakan tulang rusuk sejati gitu ya? Nah, karena apa? Karena satu ya ujung menempel pada tulang dada ya, ujung yang bagian belakang itu menempel pada tulang punggung gitu ya, itu namanya tulang rusuk sejati. Ujung yang depan tuh menempel pada tulang dada ya, kemudian ujung yang belakang menempel pada tulang punggung, itu dikatakan tulang rusuk sejati. Sekarang tulang rusuk palsu, mengapa dikatakan tulang rusuk palsu ya? Yang depan itu menempel pada tulang rusuk yang lain gitu ya. Kemudian yang bagian belakang menempel pada tulang punggung, itu tulang rusuk palsu. Kemudian tulang rusuk melayang, kenapa melayang? Nah, jelas itu melayang ya, yang ujung belakang menempel pada tulang punggung, ujung depan nggak menempel apa-apa, jadi melayang aja dia gitu ya. Ini yang biasanya patah kecelakaan ya anak-anak, itu tulang rusuk melayang itu. Nah, hati-hati ya. Kemudian tulang gelang panggul. Nah ini bagian-bagiannya pada panggul, pada pinggul ya, pada bagian bokong gitu ya. Itu antara lain satu tulang usus ya, ilium ya. Kemudian tulang duduk, dan yang nomor 3 tulang kemaluan, bukan kemaluar itu ya, kemaluan ya. Ya. Kita kembali lagi ke atas ini ya, anak. Anggota gerak ya, itu terjadi gerak atas dan anggota gerak bawah. Nah, anggota gerak atas itu ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari, ruas-ruas jari tangan. Itu nah, termasuk tulang anggota gerak atas ya. Sedangkan anggota gerak bawah ini bagian kaki ya, tulang paha, tulang tempurung lutut ya, kemudian tulang kering, tulang ya, tulang betis. Tulang kering itu bagian depan, tulang betis bagian belakang di pada kaki ya, pada kaki, tungkai bawah. Kemudian tulang pergelangan kaki, tulang tumit, tulang telapak kaki, dan tulang ruas-ruas jari kaki. Nah. Dah ya, saya kira saya cukupkan sekian dulu ya. Nanti pada pertemuan akan datang kita lanjutkan ya, mengenai hubungan antar tulang yang mengenai persendian. Jadi ya, antara tulang satu dengan tulang yang lain itu bisa bergerak ya, bisa bergerak menjauhi, mendekati, berputar satu sama lain ya, berbentuk engsel ya. Ini nanti kita pelajari pada persendian ya Nana ya. Ya, saya kira saya jawabkan sekian dulu ya mengenai materi untuk hari ini ya.
Akhir kata Pak Arjo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.